Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang kita sendiri tidak mungkin mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu merupakan nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang dilalaikan oleh manusia, padahal itu adalah nikmat yang besar. Dan puncak kenikmatan di dunia ini adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk mempelajari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kegiatan kita atau kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita sebagai seorang muslim di antaranya adalah mempelajari agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Ini pengertian secara bahasa ya. Dan alhamdulillah kita akan membahas tentang tamasyah hati ya. Kenapa diberikan judul seperti itu? Karena kita hidup di dunia, ikhwah. Hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari namanya masalah atau musibah. Semua pasti punya masalah. Ibaratkan kita ini berada di badai yang sama, badai di tengah laut yang sama, tapi kapal kita berbeda-beda. Ada yang kecil, ya, ada yang besar, ada yang terombang-ambing, ada yang karam. Ya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Semua pasti punya masalah. Ya. Semua pasti punya masalah. Pasangan suami istri, ada yang diuji dengan suaminya yang zalim. Istrinya sudah paham agama, sudah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, suaminya belum. Bahkan cenderung ke zalim. Ada nggak seperti ini? Ada. Suaminya udah ngaji, jenggotnya udah panjang, celananya udah naik, tapi istrinya pakai jilbab aja nggak mau. Nah, ini masalah juga, Pak. Ini masalah. Kalaupun dia terlihat bahagia, ya, pasangan yang tidak kenal sunnah
tapi dia terlihat bahagia, itu siapa? Syaitan yang menghias-hiasi. Terlihat bahagia mereka, padahal jatinya enggak. Karena kebahagiaan sebenarnya itu ketika suami istri itu mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah semuanya. Ada pasangan yang diuji dengan pasangannya. Kalau pasangannya bagus, suaminya bagus, istrinya bagus, sudah masya Allah lah. Diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya sering ikut campur, orang tuanya sering memberatkan anak lah. Kalau orang tuanya masya Allah sudah bagus ya, anaknya menantunya sudah bagus, diuji dengan apa? Mertuanya. Ini semua ujian, Pak. Semuanya ini pasti ujian. Kalau mertuanya bagus, orang tuanya bagus, pasangannya bagus, diuji dengan apa? Iparnya. Iparnya jadi apa ya? Jadi benalu. Ya, numpang tinggal di rumahnya, nggak mau ngapa-ngapain, taunya makan, tidur, ya kan? Main game misalnya. Contoh ya. Oh, ini masalah juga. Apalagi kalau suami istri, adiknya istri, cewek, tinggal di rumah mereka. Oh, ini masalah juga. Kalau iparnya bagus, orang tuanya bagus, mertuanya bagus, ujiannya apa? Biasanya anak. Mungkin belum dikaruniai anak. Walaupun ini bukan apa ya, bukan suatu yang aib ya. Pasangan suami istri belum dikaruniai anak, itu bukan aib, ingat. Kenapa dikatakan seperti itu? Nabi Muhammad SAW bersama istrinya yang paling dicintainya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah punya anak? Enggak. Belum. Tetap berusun-usun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia diberikan anak, ujian dari anaknya apa? Anaknya enggak tertib, ya. Anaknya termasuk nakal misalnya, ya. Narkoba, ini ujian juga, Pak. Padahal orang tuanya, iparnya, omnya bagus semua. Karena pergaulan jadi rusak. Kalau anaknya bagus, anak sudah mondok, hafiz 30 juz, suaminya punya pekerjaan yang halal, iparnya bagus semua, masya Allah, orang tuanya bagus, mertuanya bagus. Apa ujiannya? Biasanya ujiannya apa? Ekonomi, Pak. Karena semuanya itu pasti ada ujian. Ini ujian perorangan. Ada yang diuji dengan putus kerja, ada yang diuji dengan hutang. Ini semua ujian. Dan ada beberapa cara, ya, ada beberapa kiat ya, agar hati kita lebih tenang. Agar hati kita ini lebih tenang menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita harus memiliki kekuatan. Kita harus memiliki kekuatan hati dalam meyakini beberapa perkara yang membuat hati kita menjadi tenang. Kadang kan kita merasa apa ya, seolah-olah masalah hidup kita ini yang paling besar. Masalah hidup kita paling besar. Ribut dikit sama istrinya, wah kayak mau kiamat rasanya. Oh, ini kurang tepat, Pak. Ini kurang tepat. Apalagi laki-laki, ya, subhanallah ya. Ngapain menggalau-galau? Ribut sama istrinya, bikin status, ini bukan laki-laki, Pak. Bukan sifat laki-laki seperti itu ya. Laki-laki kalau ada masalah selesaikan. Pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan beberapa hal yang harus diyakini agar hidup kita lebih tenang ya. Kita harus percaya ya. Apapun yang kita rasakan saat ini ya, baik itu keadaan suka ataupun duka, itu terjadi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Semua yang kita rasakan saat ini ya, entah itu musibah, entah itu kesenangan yang kita rasakan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ingat, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kuncinya apa tadi? Beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa musibah yang saya rasakan ini ya atas izin Allah. Tidak ada yang mampu memudaratkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena apa? Karena yang pertama ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin sudah kita bahas ya, disebabkan apa? Perbuatan kita sendiri. Dosa, musibah-musibah yang kita rasakan, ya kesialan yang kita dapatkan itu karena ulah kita sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang qada dan qadar, ketetapan. Karena ikhwan, kita ini hanya bisa berencana ya. Kita ini hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Manusia itu hanya bisa berencana aja. Ya, rencananya tahun ini ya mau umroh, mau itikaf di Masjidil Haram misalnya. Ini hanya sebatas apa? Rencana. Allah yang menentukan. Pas mau berangkat, mau daftar, qadarullah, orang tua sakit misalnya. Atau tiba-tiba anak butuh uang untuk ada keperluan sekolah misalnya. Wah, ini sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya kita hanya bisa berencana. Kita rencananya mau ke Taman Kurma misalnya, ke Masjid As-Salam. Sampai depan ketemu teman, ya. Ngobrol lagi, tahu-tahu ada sih yang nggak jadi ke sana. Ini bukti bahwa kita hanya bisa berencana ya. Dan para ulama ya menafsirkan ayat yahdi qalbah tadi, memberikan petunjuk kepada hatinya. Mereka menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala, yahdi qalbah lil yakini faya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Allah akan memberi petunjuk hatinya untuk yakin, sehingga dia paham bahwa apa saja yang menimpanya tidak akan lepas, tidak akan luput, dan apa yang luput darinya tidak akan pernah menimpanya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalhah menafsirkan ayat yahdi qalbah. Allah akan memberinya petunjuk. Kuncinya apa tadi? Iman. Yang penting kita beriman dulu kepada Allah. Ada musibah, ya kita harus, oh ini qadarullah ma sya'al. Ini takdirnya Allah yang Allah sudah berikan kepada saya. Jangan nyalahkan, wah gara-gara kamu nih jadinya saya nggak jadi berangkat umroh nih. Tiba-tiba nyalahkan orang, ini kurang tepat ya. Seharusnya apa? Kita beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang kita dapatkan saat ini itu atas ketetapan dari Allah itu sendiri. Jadi kalau dia sudah mendapatkan petunjuk, hatinya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya akan lebih tenang. Ya. Apalagi perkara dunia, ikhwah. Ya. Perkara dunia ini ngapain buat galau-galau? Ya. Yakin aja. Wah, hari ini misalnya kita dagang, wah hari ini nggak laku nih. Ya. Wah, kemarin mungkin udah laku banyak kita. Kemarin udah yang biasanya laku 50, kemarin lakunya 100. Hari ini sepi. Oh, kemarin udah diambil data rezekinya kemarin. Ya. Atau kita berhusnuzon pada Allah. Oh, mungkin besok akan rame. Ya. Ini sifat seorang mukmin nih, ya. Ini sifat seorang mukmin.
nggak menyalahkan, wah ini gara-gara hujan jadi sepi dagangan saya hari ini. Menyalahkan hujan. Ya. Ngapain? Ya. Ini bukan sifat seorang muslim. Ketika hatinya sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia yakin bahwasanya yang dia dapatkan adalah takdir, ya, yang tidak pernah meleset, dia akan merasa lebih tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir." Setiap bencana yang menimpa di bumi ini, ya, dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Orang kaya, ya, yang tiba-tiba miskin, mudah bagi Allah membuatnya, ya. Mudah bagi Allah membuat orang jadi miskin, apalagi membuat orang miskin jadi kaya. Ya, walaupun patokan kaya itu sebenarnya bukan dari harta aja, ya. Ya, karena kita nggak tahu. Karena kalau bahasa Jawanya apa ya? Sawang sinawang, itu nggak tuh? Sawang sinawang. Terlihat enak, tapi ya aslinya nggak enak. Kita lihat orang nih, wah masya Allah ya, kehidupannya mapan lah. Ya. Wah kok saya udah berpuluh-puluh tahun kerja kayak gini-gini aja. Ya. Kita nggak tahu masalah dia. Ya, kita nggak tahu musibah apa yang sedang menimpa dia. Mungkin anaknya sakit. Ya. Gimana ya? Punya penghasilan 15 juta sebulan, tapi hampir 1 bulan 5 kali ke rumah sakit balik-balik. Anaknya sakit, istrinya sakit misalnya. Atau dibandingkan dengan pendapatan 6 juta, 5 juta per bulan, tapi anak istri sehat, sama istri akur. Kira-kira anak yang mana? Anak 5 juta ya, Pak. Ini nggak ada pilihan ketiga ya. Nggak apa-apa saat gaji 15 juta, yang penting anak istri akur. Nggak ada pilihan seperti itu ya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hari ini sedih, besok akan bahagia. Mungkin kita hari ini bahagia, besok akan sedih. Itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang pertama? Agar hati kita menjadi tenang, kita meyakini bahwa semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, agar hati kita menjadi lebih tenang, kita harus yakin bahwasanya di setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini konsep hidup. Di setiap kesulitan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asyarah ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada nun taukid di sini, nun yang menekankan. Ya. Fa inna, maka, ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sungguh. Ini udah pasti ini. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Ditambah lagi sama Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berapa kali? 2 kali kok. Makanya kalau kita mau berhusnuzon kepada Allah, hidup kita akan lebih mudah. Wah, hari ini kesulitan ekonomi, sabar. Ya. Berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar. Ya. Ini kalau masalah ekonomi ya. Wah, saya hari ini nggak punya uang misalnya. Ya kerja, keluar rumah, ya, apalagi laki-laki. Ya. Laki-laki itu yang penting apa? Keluar rumah dulu. Ya. Ya mungkin dulu sebelum kenal kajian sunnah dia kerja di lembaga ribawi misalnya. Habis itu, wah udah tahu dosa nih, dosa akhirnya keluar dia. Tapi nggak ada apa ya? Nggak ada gerakan sama sekali. Setelah ini saya harus ngapain? Gitu loh. Nggak berusaha nyari pekerjaan yang lebih halal gitu. Wah, saya setelah hijrah nih malah sulit ini. Gimana ini? Setelah hijrah kenal sunnah nih malah sulit hidup saya. Dulu dapat 20 juta sebulan tuh mudah sekali, sekarang sulit. Ya.
dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya dia nggak ada usaha, ya. Yang penting apa? Keluar dari rumah, ya. Perbanyak relasi. Ya. Dan yang paling pertama, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya berdoa, tapi nggak ada ikhtiarnya, gimana mau Allah kasih kemudahan? Ya. Gimana Allah akan memberikan dia kemudahan? Ya. Sama aja orang yang makan tidur, bukan makan tidur ya. Yang di rumah terus, ya. Dalilnya apa? Rezeki Allah yang ngatur. Ya. Kalau Allah takdirkan saya punya harta, ya saya akan punya harta. Nah, ini konsep yang kurang tepat. Ya. Dia lupa bahwasanya tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Ya. Barulah setelah kesulitan itu ada kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala 2 kali memberikan penekanan, ya, bahwasanya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan apabila dilihat dari 4 sisi, ya. Yang pertama, Allah awali ayat ini dengan inna, ya. Inna itu artinya apa tadi? Sesungguhnya, pasti, ya. Dan ini memiliki penekanan, ya, yang artinya benar-benar akan Allah berikan, ya. Yang benar-benar akan Allah berikan, ya. Bahwasanya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian Allah mengulanginya, nun taukid ini sebanyak 2 kali. Ini lebih lagi ditekankan karena lebih dari 1. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kesulitan itu sekali. Adapun kemudahan, ya, itu disebutkan sebanyak 2 kali. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Jadi kalau kesulitan 1, pasti jalan keluarnya, ya, kemudahannya itu pasti ada 2. Jadi sekali lagi kita jangan merasa, ya, hidup kita ini yang paling berat masalahnya, ya. Karena ada di luar sana yang masalahnya lebih besar daripada kita. Ya. Kita baru kenal sunnah nih, baru kenal kajian gitu. Sholat di kampung atau di tempat tinggal kita, di masjid, dikucilkan masyarakat. Yang dikatain Wahabi lah, yang dikatain teroris. Sabar. Ya. Kemudian cerita sama ustadznya, Ustadz, saya di kampung saya gini, Ustadz, saya dibenci masyarakat. Ini belum seberapa, ikhwah, dibandingkan orang-orang terdahulu. Ya. Dan orang yang paling berat ujiannya siapa? Nabi dan Rasul. Ini yang paling berat ujiannya. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dalam ayat ini menunjukkan kemudahan itu sangat dekat dengan kesempitan. Karena tidak lama setelah kesulitan, ya, pasti ada kemudahan. Ya. Pernah nggak antum ngerasain? Ya, ngerasain, wah kita punya masalah. Ya. Entah istrinya sakit, entah anaknya sakit. Ya. Mau bayar rumah sakit nih, nggak ada uang. Ya. Tapi tahu-tahu ada aja rezekinya. Ya. Entah itu minjem teman dulu. Ya. Kemudian 3 hari, 4 hari baru kita bayar, itu rezeki. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa temen yang pernah ngeluh lah sama kita, wah anak saya sakit gimana Ustaz ini.
nggak bisa pakai BPJS ya. Ada yang model seperti ini, nggak punya BPJS ya. Sabar, berdoa dulu sama Allah ya. Udah berdoa belum? Belum, Ustaz. Nah, belum berdoa, belum minta sama Allah, tapi minta sama makhluk. Nah, ini yang kurang tepat ya. Kalau kita butuh apa-apa, ya, yang pertama kali kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal ya. Semua hal. Kalau kita butuh apa-apa, kita mintanya sama Allah dulu. Kita kalau dimudahkan oleh Allah, kita bisa bangun malam ya, kita minta kepada Allah. Kata para ulama seperti anak kecil yang minta permen, minta jajan. Anak kecil kalau minta jajan apa? Kalau belum dikasih belum berhenti nangis biasanya. Ini kita minta sama Allah seperti itu. Kita yang punya anak nih, punya anak usia 3 atau 2 tahun udah mulai ngerti. Ajarkan dia untuk minta sama Allah. Bi, pengen sepeda misalnya. Jangan HP ya, Bi pengen HP, jangan dikasih. Bi pengen sepeda, Bi. Ya. Oh, pengen sepeda, nak. Minta dulu sama Allah, nak. Kita punya duit mau beli sepeda 3 unit, mampu kita. Misalnya ya. Tapi ajarkan anak untuk minta dulu kepada Allah. Coba berdoa dulu. Abi pengen lihat kamu berdoa kepada Allah. Ya. Kasih jarak jangka waktu 3 atau 4 hari. Suruh dia berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat dia sudah berdoa, besok kita ajak nanti anaknya, kalau Allah berikan kita rezeki yang lebih, kita akan beli sepeda, nak. Ya, alhamdulillah setiap hari kita ada rezeki. Kita lihat dia sudah berdoa, kita ajak dia ke toko sepeda. Nah, ini tadi Allah sudah kabulkan doamu, nak. Jadi tauhid dia juga apa ya? Jalan juga. Oh, berarti yang ngasih rezeki bapak saya tuh Allah. Ya. Jangan anak ngerengek dikit, Bi minta es krim, beli. Bi, beli sendal baru, Bi, beli. Ya. Nggak diajarkan tauhid dulu. Ya. Biar dia tahu, oh susah dulu baru dapat hasilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, lanjutannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan di setiap permasalahannya. Kuncinya apa tadi? Takwa. Kita bertakwa kepada Allah, berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ini pengertian gampangnya ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak terduga. Kita sudah bertawakal, kita kemudian Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tak terduga. Ya kayak tadi, misalnya anak kita sakit atau keluarga kita sakit, bapak kita sakit, istri kita sakit. Ini kita mau bayar rumah sakit ini nggak tahu uangnya dari mana. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Dia mampu untuk mendapatkan uang yang haram, tapi dia tidak ambil. Contohnya apa? Ya, sekolahin aja BPKB mobil, BPKB motor. 5 menit langsung cair, kan ada iklannya. Butuh uang, 5 menit langsung cair, 15 menit cair. Tapi Allah nggak suka, dia bisa melakukan ini, tapi dia nggak ambil. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Entah itu pinjam teman dulu, 5 hari, 4 hari baru dikembalikan, atau 1 atau 2 bulan dikembalikan. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, agar hati kita lebih tenang menghadapi permasalahan dunia ini, tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini secara garis besar sudah tahulah. Yang ngasih musibah ini Allah kok. Tapi tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah.
Di antara solusinya agar musibah kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bertaubat. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, ketika kita mendapatkan ujian atau musibah, itu bisa jadi ada dua tujuan. Kenapa Allah ngasih musibah kepada kita? Mungkin kita pernah ngerasa ya, wah udah kenal sunnah kok, malah musibah terus hidup saya nih. Ujian terus ini, kapan lulusnya ini? Ujian terus, entah itu ujian keluarga, ujian ekonomi yang kita sudah sebutkan di awal ya. Sebenarnya kalau kita mau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berprasangka baik. Ketika Allah memberikan kita ujian, ya, itu ada dua tujuan. Yang pertama untuk menguji keimanan. Seberapa kita tahan dengan ujian ini? Seberapa kuat iman kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah atau ujian kepada kita ya, tujuannya untuk menghapus dosa-dosa kita yang lama ya. Menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Ya mungkin kita 5 atau 6 tahun yang lalu ya, kita bukan pernah ya, malah sering mungkin ya. Kita banyak dosa ya. Dan ketika kita diberikan ujian kepada Allah, itu untuk menghapuskan dosa kita. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir ya, atau orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia diberikan ujian, itu azab untuk dia ya. Itu azab ya. Walaupun ujian itu bukan sekedar ekonomi ya. Karena diberikan kekayaan duniawi itu juga ujian. Ini harta nih kalau berada di tangan orang nggak tepat, wah kacau ya. Ini ujian untuk dia. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang miskin itu yang paling terakhir masuk surga. Karena hisabnya lebih ringan. Kalau orang kaya, ya, kalau dia nggak tepat dengan amanah yang Allah berikan berupa harta tadi, ya dia akan menjadi orang yang banyak hisabnya. Bisa dipahami ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Dan musibah apapun yang menimpa kamu ya, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri ya. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Kemudian cara agar ini masih di bagian yang tadi ya, yang tidak ada yang bisa merubah musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Agar musibah kita cepat diangkat oleh Allah, yaitu meningkatkan ketakwaan. Oh, kita mungkin sejauh ini mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang wajib. Taunya pokoknya subuh ke masjid, zuhur ke masjid gitu kan. Oh, udah azan nih. Lagi kerja udah azan, tinggal dulu pekerjaannya ke masjid. Ditingkatkan lagi. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dengan cara apa? Mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Di sela-sela pekerjaan ya, kalau bisa izin dulu sholat duha misalnya. Ini enggak apa-apa. Apalagi di rumah sakit Air Bunda, Masya Allah ini. Dianjurkan, ya, saya pernah dengar. Sama PJ-nya ini dianjurkan untuk sholat sunnah. Nggak dilarang. Coba di tempat lain tuh. Ada yang sholat Jumat aja nggak boleh. Apalagi bosnya orang kafir. Sholat Jumat nggak boleh. Wah, kalau tutup sholat Jumat, turun omset saya. Katanya gitu. Mulai mengerjakan ibadah-ibadah tambahan, ibadah sunnah, mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ada berapa sholat sunnah rawatib? Masih ingat? Ada 12. Apa aja coba? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat 2 kali salam sebelum zuhur, 4 rakaat 2 kali salam setelah zuhur,
2 rakaat setelah sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang mampu mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, ya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Satu hari dibangunkan satu rumah terus, ya, kalau mampu. Yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah, luar biasa, sebuah nikmat, ya. Kadang udah niat tapi belum selesai udah qomat misalnya. Kira-kira gimana? Dapat pahala niat. Jadi agar musibah kita cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus meningkatkan takwa. Kemudian yang terakhir, agar hidup kita lebih tenang, ya, kita harus meyakini bahwasanya rezeki seluruh makhluk itu berada di tangan Allah. Rezeki seluruh makhluk itu berada di tangan Allah. Wah, kau lemah terlahir kayo. Kan ada orang kayak gitu kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu rezeki dari Allah. Ya. Punya orang tua yang kaya, ya, punya orang tua yang punya kebun sawit misalnya 75 hektar, nggak apa, itu rezeki dari Allah, ngapain? Ya. Kita mau iri. Ya. Itu yang kita milikin aja ini udah berat hisapnya. Ya. Baju, peci, motor, ya, kacamata yang kita punya ini itu udah memberatkan hisap kita. Ngapain mau iri dengan rezeki yang lain, rezeki orang lain? Ya. Itu rezeki dia. Dan kita harus yakin bahwasanya rezeki seluruh makhluk, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janin dalam perut, ya, bayi dalam perut ibunya, apakah dia bisa bekerja? Enggak. Ya. Nggak bisa dia beli susu, tapi bisa hidup, lahir dia di dunia ini. Siapa yang kira-kira yang ngasih rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin belum nikah nggak kebeli motor dia. Ya, laki-laki belum nikah nggak kebeli motor. Abis nikah mulai punya motor, mulai bisa bangun rumah. Ya. Lahir anak pertama ganti motor yang agak panjangan dikit. Ya. Lahir anak kedua bisa beli mobil. Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Dulu masih bujang ini, Masya Allah, dia tiap hari ke rumah saya nih numpang makan terus nih. Tapi setelah nikah jadi kaya. Ya. Ini banyak yang modelnya seperti ini. Ya. Jadi buat apa kita iri dengan rezeki orang lain? Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Ya. Semua hewan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ayam itu sekolah nggak kira-kira? Nggak sekolah mereka. Tapi pagi keluar kandang, ya. Sore pulang sama anak-anaknya kenyang. Ya. Tahu-tahu 3 bulan panen jual. Ya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguh Allah, ya, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Ya. Kalau kita sudah yakin bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, ya, kita raih dengan ikhtiar, dengan usaha, ya. Dan kita dianjurkan setiap pagi itu membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa kita minta warizqan thayyiban dan rezeki yang baik? Karena ada rezeki yang tidak baik, ya. Hasil korupsi, menipu, mencuri, ya. Ini rezeki tapi tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.